Yang diundang semua tokoh kita undang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan karena mepetnya waktu, mungkin ada yang terima, mungkin tidak ada yang terima. Dan mungkin banyak kesibukan karena ini adalah hari kerja. Begitu juga Pak Anies Baswedan tadi. Semua tokoh kita nggak pernah tutup-tutupi untuk hadir. Dan bukan berarti banyak yang hadir tapi tidak terima undangan. Ini bukan kondangan kawinan yang harus datang ketika ada undangan. Jadi silahkan semua hadir. Semua sudah tahu. Ada yang sempat kita buat, ada yang tidak kita sempat. Gitu. Ya, Rioni. Ya, alasannya semangat silaturahmi karena ini momentumnya pas untuk silaturahmi se-Indonesia. Bahkan negara-negara lain pun ikut serta dalam momen ini. Konsennya sih tetap silaturahmi, cuma ada hal-hal tertentu seperti menuntut keadilan semacam penistaan agama. Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif meminta kepolisian untuk tidak menakut-nakuti masyarakat yang ingin mengikuti reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Dia menegaskan bahwa reuni 212 adalah aksi damai. Besok itu aksi super damai yang dilindungi undang-undang, sebagaimana elemen dan masyarakat lain pun melakukan unjuk rasa, kata Selamat. Seharusnya dan saya sangat berharap pihak keamanan menjalankan kewajibannya untuk mengamankan jalan. Semua yang tetap berjuang hadir pada acara yang sangat penuh keberkahan hari ini. Mudah-mudahan langkah untuk semua Allah berikan balasan dengan keberkahan rezeki. Amin. Selanjutnya, setelah ini kita akan Kisruh karena ngotot bertahan. Polisi bubarkan paksa massa reuni 212 di MH Tamrin. Puluhan aparat kepolisian bersenjata lengkap diturunkan untuk membubarkan massa reuni 212 karena nekat menggelar aksi di Simpang 4 Jalan MH Tamrin atau di dekat Kementerian Agama, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 2 November. Mereka berorasi di lokasi ini setelah gagal menuju kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, karena akses jalan ditutup, kawat berduri dan dijaga puluhan aparat. Pantauan suara.com, orasi yang disampaikan oleh seorang orator dari mobil komando terhenti saat polisi berusaha untuk membubarkan massa. Sempat terjadi adu mulut antara seorang polisi dengan orator karena mereka memaksa diberi waktu untuk menyampaikan orasinya. Aparat kepolisian tetap berusaha membubarkan aksi, sempat terjadi adu dorot, namun mereda ketika massa mau meninggalkan lokasi dengan tenang. Sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengarahkan massa meninggalkan lokasi. Massa berjalan berbondong-bondong menuju arah bundaran Hotel Indonesia. Kendati demikian sekitar pukul 10.18 waktu Indonesia Barat, masih ada peserta aksi yang bertahan di lokasi. Seperti pemberitaan sebelumnya, Polda Metro menegaskan tidak memberikan izin penyelenggara reuni 212 di Patung Kuda. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan mengatakan, pihak-pihak yang nekat tetap menggelar aksi akan dipidana. Peserta yang nekat menggelar aksi akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 212 hingga pasal 218, serta Undang-Undang Karantina Kesehatan. Alasan pelaksanaan reuni Akbar 212 tidak diizinkan karena tak direkomendasikan oleh Satgas COVID-19 DKI Jakarta. Polda Metro Jaya tak akan memberi izin pada kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan, yakni demi sesuatu yang bertentangan aturan prokes atau kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19, ungkap Zulpan. Masa aksi reuni 212 sempat ramai di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 2 Desember 2021 pagi. Mereka berorasi di tengah jalan mengarah ke Patung. Pantauan Pos Kota dan Garut ID di lokasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masa aksi berkumpul sambil berorasi. Mereka kemudian perlahan bergerak ke arah Kebon Sirih. Petugas kepolisian berjumlah puluhan mengimbau kepada peserta aksi agar segera membubarkan diri secara perlahan. Setelah itu pihak kepolisian tetap mengimbau kepada massa agar membubarkan diri. Massa pun perlahan bergerak ke arah Tamrin City. Sebelumnya Polda Metro Jaya menegaskan tidak memberikan izin terkait rencana reuni 212 di Patung Kuda Monas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 2 Desember.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan tidak diberikannya izin reuni 212 sejalan dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan Satgas COVID-19 DKI Jakarta. Adapun PMJ tidak memberikan izin lantaran kegiatan tersebut dinilai bertentangan dengan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan demi menjaga ketertiban dan keamanan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terutama untuk kepentingan. Polda Metro Jaya melakukan penutupan dan penyekatan akses jalan menuju Patung Kuda, Jakarta Pusat sejak Rabu 1 Desember malam. Alhasil sejumlah massa aksi reuni 212 yang bertujuan berkumpul di titik tersebut gagal dan tersebar di banyak lokasi. Berdasarkan pantauan Republika, di lokasi massa aksi reuni 212 tersebar di beberapa lokasi menuju akses tersebut. Di antaranya terpantau belasan massa reuni 212 berkumpul di Jalan MH Tamrin, seberang Wisma Mandiri, sedang cekcok dengan pihak kepolisian karena menolak dibubarkan. Lebih jauh, beberapa kelompok massa reuni 212 lainnya juga terlihat menyebar di bilangan Tanah Abang. Meski demikian, massa reuni 212 dengan pakaian serba putih disertai pasukan pengaman dengan PDH putih memaksa bergerak menuju Patung Kuda. Dalam rombongan tersebut terdapat mobil komando yang meminta massa aksi bergerak dan berkumpul ke sumber suara. Berselang beberapa waktu, puluhan massa lainnya tersebar mulai berkerumun di dekat mobil komando. Khusus lalu lintas di sekitar Jalan Kebon Sirih dan MH Tamrin terjadi kepadatan. Terpantau beberapa pihak kepolisian mulai mengatur akses di sekitar jalan tersebut. Di Jalan H. Agus Salim dan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, aparat Polda Metro Jaya melakukan pembubaran massa aksi reuni 212 yang berkerumun. Direktur Binmas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Badia Wijaya, didampingi Kabak Ops Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi Guntur Muhammad Todik membubarkan massa tersebut karena dinilai memicu kerumunan. Polres Jakarta Pusat juga mengerahkan mobil pengurai massa untuk membubarkan massa reuni 212 di depan gedung dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Massa melakukan long march dengan tujuan Tugu Tani. Mendengar imbauan tersebut, massa sempat terpicu emosi sambil berteriak ke arah mobil razia. "Wah, panik, panik!" seru massa reuni 212. Massa reuni 212 itu tengah beristirahat sementara setelah melakukan pawai long march dari Jalan Kebon Sirih menuju Tugu Tani dan berhenti sementara di depan gedung dakwah Muhammadiyah. Sebelumnya, massa berkumpul dan berselawat di area Brigade Jalan H. Agus Salim yang menuju ke Jalan Merdeka Selatan. Sebelumnya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purwono juga mengatakan pengendara yang menggunakan atribut massa 212 akan dilarang melewati kawasan yang ditutup, utamanya di beberapa titik tertentu seperti kawasan Semanggi, Tugu Tani, hingga Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin. Bertahan di Tanah Abang, massa reuni 212 dengarkan seruan Habib Rizik. Begini isinya. Massa reuni 212 sempat bertahan di kawasan Jalan Wahid Hasim mengarah ke Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 2 Desember 2021 hari ini. Di lokasi tersebut, massa turun mendengarkan pesan dari Habib Rizik Syihab yang dibacakan oleh salah satu orator yang berdiri di atas mobil komando. Salah satu sosok PA212 yang terlihat berada di mobil komando adalah Slamet Ma'arif. Seorang orator yang merupakan panitia reuni 212 lainnya kemudian membacakan pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Pada poin pertama, disebutkan jika aksi damai 212 adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Berkat itu adalah buah dari rasa persaudaraan, persatuan, kebersamaan, dan pengorbanan. 1. Bahwa aksi 212 adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, untuk umat manusia sebagai berkat dari persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan dan pengorbanan. Begitulah ujar dia. Pada poin kedua disebutkan bahwa umat Islam harus mengikuti acara reuni 212 tiap tahun. Sebab reuni 212 merupakan sejarah kebangkitan dan kemanusiaan yang menjadi guru seluruh bangsa. 2. Bahwa aksi 212 adalah kompleks sejarah kebangkitan dan kemanusiaan yang menjadi guru seluruh bangsa di dunia yang cinta keadilan dan anti kezaliman, sehingga reuni 212 tiap tahunnya layak digelar dan patut dihadiri pecinta keadilan dan musuh kezaliman untuk menjaga ruh spiritual. Sambung sang orator. Pada poin ketiga, disebutkan pula bahwa reuni 212 adalah University of Life. Artinya reuni 212 mengajarkan umat Islam, artinya reuni 212 mengajarkan umat manusia arti persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan, bahkan juga arti ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan.